Ya, oke. Kalau saudara membaca atau menonton sosial media, ini nggak bisa nyala ya jemaatnya, lampunya. Lampunya jemaat. Ya, saya nggak bisa lihat. Oke. Kalau kita baca sosial media, saudara akan menemukan banyak sekali pemberitahuan atau informasi mengenai keadaan ekonomi negara kita. Masih kurang terang ya? Saya nggak gitu jelas. Keadaan negara kita. Dan negara kita itu tidak sedang baik-baik saja sekalian. Ada banyak PHK di mana-mana. Ya. Dan mungkin saudara sekalian ada satu, ada dua yang mengalami hal itu. Dan ini memang menakutkan saudara sekalian. Tetapi puji Tuhan, sebagai orang Kristen, kita ini punya pegangan. Ada amin. Kita tahu, ya setiap minggu kita mendengar tentang kita punya Allah yang baik. Allah yang mengasihi kita. Dan disinilah saatnya saudara sekalian kita membuktikan bahwa betul Allah itu hidup adanya. Kita betul membuktikan bahwa Allah itu sanggup pelihara hidup kita. Tidak percuma namanya Jehovah Jireh, dia adalah Allah yang menyediakan sesuatu buat kita. Ini kesempatan saudara sekalian. Karena itu kita harus tahu, harus mengerti kemana fokus kita. Ya. Nah, saya berjudul kekuatan di tengah ketidakpastian. Saya nggak bisa lihat di situ karena mati dia punya TV-nya. Ya, saudara bisa melihat banyak sekali informasi mengenai hal ini. Ya, gelombang PHK 2025 sebanyak 24.036 orang. PHK massal, pabrik-pabrik 40 pabrik Indonesia bangkrut, relokasi tahun 2025. Kemudian gudang garam PHK massal sekalian. Perusahaan yang begitu besar, yang begitu kaya, ya. PHK massal. Yamaha Musik PHK karyawan. Karyawan Sanken pamitan, pabrik tutup. Bukan hanya yang kecil-kecil sekalian, yang besar-besar pun banyak yang tutup. Dan itu juga mungkin menimpa orang Kristen. Karena itu bagaimana sikap kita menghadapi kondisi ini? Ya, orang dunia panik sekalian. Ya, saya tidak mengecilkan masalah ini buat saudara. Kalau ada saudara yang mengalami kesulitan ekonomi, saya tidak mengecilkan masalah ini. Ya, saya tidak mengatakan tenang saja. Tidak begitu sekalian. Ya, tentunya saudara pasti khawatir. Itu sesuatu hal yang sangat manusiawi sekalian. Tetapi, apakah kita akan terus tertekan, terjerumus dalam kekhawatiran itu? Kemana yang selama ini bertahun-tahun kita dengar tentang Tuhan yang baik, tentang Tuhan yang berkuasa. Ya, puji Tuhan sekalian, puji Tuhan kalau hari ini kita masih beriman pada Tuhan. Dan saya berkata pada saudara bahwa firman Tuhan lebih daripada segalanya. Ya, saya suka bilang pada teman saya, kalau kamu mau percaya, percaya sepenuhnya. Ya, nggak ada setengah percaya. Cuma dua pilihan Anda, percaya atau tidak percaya. Anda nggak bisa setengah percaya. Kalau setengah percaya, artinya tidak percaya. Jadi kalau percaya Tuhan, percaya sepenuhnya. Kalau engkau percaya bahwa Allah sanggup pelihara hidupmu, percaya sepenuhnya. Halo, amin. Nggak peduli apa yang kita alami, kita rasakan, percaya sepenuhnya sekalian. Ya, saya bilang sama saudara waktu minggu lalu, ketika saya pergi ke notaris untuk tanda tangan perpanjangan kontrak, uangnya masih kurang sedikit sekalian. Uangnya masih kurang. Saya berangkat saja, ya. Sekretaris saya kadang-kadang mengatakan, Pak gimana nih, uang masih kurang. Saya bilang percaya saja. Kalau percaya ya percaya, nggak percaya ya nggak usah percaya. Ya, dan dalam perjalanan itu ada 1-2 orang yang mengirimkan masukan, artinya pemberian, dan kita cukup untuk membayarnya sekalian. Setiap tahun kita telah lalui itu dengan iman. Dan saya percaya sekalian, gereja ini kepalanya adalah bukan saya, tapi Tuhan. Ada amin. Kalau Tuhan menghendaki gereja tetap berjalan, dia akan tetap berjalan. Dan gereja adalah tubuh Kristus. Ya, tentunya dengan dukungan segenap jemaat yang dengan setia, dengan rela memberikan persembahannya. Itu tidak saya pungkiri sekalian. Nah, karena itu menghadapi kondisi seperti ini, apa yang bagaimana sikap hati kita? Kita berpegang pada firman Tuhan yang mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita itu diperlukan bukan waktu terang. Pelita diperlukan waktu gelap. Indonesia ini kondisi sekarang tidak baik sekalian. Bahkan Pak Presiden mengatakan 2030 katanya, ya saya nggak tahu dari mana dia bisa ngomong begitu, Indonesia gelap. Ya.
Dalam kondisi sekarang yang tidak baik ini, pegangan kita, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu yang kita mesti pegang sekalian. Ya, saudara mesti tahu, Tuhan kita Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu dan selamanya tidak pernah berubah sekalian. Ya, karena itu kita berpegang pada firman Tuhan. Ada satu yang kita pegang. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengatakan yang pertama, janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Ada amin. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, tentu saudara akan mengatakan, bagaimana saya nggak khawatir kondisi seperti ini? Saudara sekalian, bagi Tuhan itu kondisi nggak pengaruh sama dia. Ada amin. Bahkan ketika murid-muridnya menghadapi tantangan, seringkali dia berkata, kenapa kamu takut? Saudara bisa bayangkan nggak? Bagaimana para nelayan di dalam sebuah perahu, ketakutan, berteriak-teriak, guru, kita akan binasa. Bagaimana mungkin sekelompok nelayan yang sudah terbiasa ke laut, ketakutan? Kalau sampai sekelompok nelayan ketakutan, itu artinya badainya sangat besar. Tapi ketika mereka berteriak, ketika mereka bangun guru mereka, waktu Yesus bangun, dia bilang, hai, mengapa kamu takut? Haleluya. Waktu dia bilang, kenapa kamu takut? Saya percaya. Kalau dia hadir dalam sosok yang kelihatan saat ini, dia juga berkata, saudara, jangan kamu khawatir. Itu masih agak khawatir itu. Dia akan berkata, jangan kamu khawatir. Ya. Pak, mana mungkin? Nah, itu kan salahnya. Kenapa? Waktu Petrus dalam perahu, Yesus di sana, dia bilang apa? Kalau betul itu engkau Tuhan, suruh saya datang kepadamu berjalan di atas air ini. Perlunya apa? Perlunya apa orang jalan di air? Buat apa? Tapi Tuhan siap aja. Ya. Tuhan akan kerjakan sesuai dengan imannya. Dan Tuhan bilang gini, silakan jalan. Dan dia nggak pakai pikiran. Dia keluar, betul dia jalan di air. Dia jalan. Itu perempuan yang sakit pendarahan, 12 tahun, udah usaha mati-matian, udah bangkrut. Tapi dia punya pengharapan. Waktu dia dengar Yesus, ada Yesus di sana, dia bilang, asal aku jamah saja junjungannya, aku pasti sembuh. Emangnya udah pernah ada contoh kayak gitu? Nggak pernah ada. Emangnya udah pernah ada contoh orang jalan di air? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada orang sembuh karena pegang jubah Yesus. Belum pernah ada. Tapi entah bagaimana, di dalam hatinya timbul iman. Ya. Mungkin dia juga udah nggak tahu mesti berbuat apa. Karena sebagai seorang perempuan yang pendarahan, najis, tidak mungkin dia minta orang mendoakan dia. Mana mungkin. Mau Yesus kayak, mau para imam kayak, nggak bisa. Semua orang nggak bakal mau tumpang tangan sama dia, deket-deket dia, karena takut merasa najis. Tapi dia nggak peduli, tiba-tiba timbul semacam iman, nggak tahu dari mana, sekalian. Saya sering bilang pada saudara, iman itu nggak bisa kita rekayasa, nggak bisa. Iman itu hanya terjadi waktu kita mendengar firman Tuhan. Nah itu perempuan, kapan dia benar firman Tuhan? Nggak ada firman Tuhan yang dia dengar, kalau engkau pegang jubahnya, engkau sembuh. Nggak ada. Tapi Tuhan, atas pilihan Tuhan, atas anugerah Tuhan, Tuhan memberikan semacam iman dalam dirinya, yang membawa perkataan, asal aku jamah sejujurnya, aku pasti sembuh. Dia datang sama Tuhan, dengan iman itu. Dengan iman yang mustahil itu, dia datang sama Tuhan. Dia pegang, betul sembuh, sekalian. Petrus dengan iman karena Tuhan suruh, meskipun dia nggak perlu, ini beda ya. Petrus nggak perlu jalan di air. Itu perempuan pendarahan perlu sembuh. Tapi entah dia nggak perlu, entah dia perlu, asal dia punya iman, terjadi. Emang Petrus perlu jalan di air? Kagak perlu. Buat apa? Buat apa?
Ya. Saya tanya saudara, seandainya murid yang lain ikut-ikutan sama Petrus keluar dari perahu, kira-kira jalan juga apa tenggelam? Atau ketika murid yang lain, ini cuma asumsi ya. Ketika murid lain bilang, Tuhan, kalau itu engkau Tuhan, suruh saya seperti Petrus, jalan di air. Menurut saya, pendapat saya, belum tentu Tuhan iakan. Belum tentu. Kenapa? Itu pilihan Tuhan. Tuhan mau kasih orang jalan di air atau enggak, tergantung dia. Dia nggak bisa bilang, Tuhan, kan Petrus minta boleh jalan di air. Saya juga dong. Saya tidak tahu apakah akan terjadi, apakah tidak. Kalau menurut pendapat saya, belum tentu. Ya, karena itu pilihan Tuhan, anugerah Tuhan. Ada amin. Ya. Nah, itu perempuan. Emangnya nggak ada orang lain yang dosa-dosa sama Tuhan Yesus? Nggak ada orang lain yang mungkin memegang jubah Tuhan Yesus, yang mungkin sedang sakit, nggak sembuh, tapi benar sembuh. Ya. Jadi saudara, apakah kita perlu atau kita butuh? Kalau sama-sama punya iman dan sama-sama Tuhan bilang iya, akan terjadi. Dan dalam hal ini Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Tuhan ngomong. Ya. Di tengah-tengah situasi yang gelap ini, saudara sekalian, ya, kalau kita lihat lingkungan, kondisi, pasti kita khawatir. Tidak mungkin nggak khawatir. Tapi puji Tuhan, kita punya firman Tuhan. Pegang itu baik-baik, sekalian. Pegang baik-baik. Ya. Dan kalau saudara terus mengarahkan hatimu kepada firman Tuhan, maka entah bagaimana, dalam hati saudara itu bisa nggak khawatir. Saya sering bilang pada saudara, saudara tidak bisa merekayasa iman. Saudara nggak bisa merekayasa supaya engkau percaya, nggak bisa. Sebaliknya, saudara juga tidak bisa merekayasa supaya engkau tidak khawatir. Nggak bisa. Tahukah saudara, khawatir itu sama dengan iman. Tetapi itu iman yang negatif. Percaya itu iman yang positif. Bahwa Allah akan mengerjakan sesuatu. Khawatir itu juga iman, tapi iman yang negatif. Kenapa iman bisa muncul? Iman timbul karena pendengaran, dan pendengaran akan firman apa? Firman Kristus. Saya tanya, kalau gitu khawatir timbul karena apa? Iman percaya Tuhan Yesus timbul karena mendengar firman Tuhan atau perkataan Tuhan. Khawatir timbul karena terlalu banyak dengar YouTube. Nggak tahu. Kalau engkau terus-terus mendengar berita buruk, pasti akan timbul iman yang negatif kepadamu, itu akan terjadi. Saya pernah mendengar sebuah kisah, ya, ada beberapa anak muda ingin membuktikan bahwa perkataan itu punya kuasa. Jadi mereka berempat ini mau menguji itu kepada seorang temannya. Ketika temannya datang, teman kuliah, dia bilang, mau kamu pucat ya? Kamu sakit ya? Enggak. Teman yang kedua bilang yang sama, kamu pucat lu, sakit lu kayaknya? Enggak. Yang ketiga ngomong begitu, 4 ngomong gitu. Terakhir dia minta izin sama gurunya pulang. Dia sakit. Ya. Perkataan itu punya kuasa. Ada amin. Entah itu kuasa yang positif, entah kuasa yang negatif. Ya. Makanya kenapa ada orang-orang anak muda umur belasan tahun kok mau jadi teroris? Dan dibilang kalau engkau tempelkan dinamit, engkau bom bunuh diri, engkau masuk surga. Bagaimana bisa jadi percaya, sekalian? Indoktrinasi. Ketika manusia terima indoktrinasi, brainwash dengan kata-kata negatif, dia jadi orang yang negatif. Hal yang sama. Kalau kita terus-menerus dengan firman Tuhan, kita jadi orang yang positif. Ini beda sama positive thinking ya. Firman Tuhan itu beda sama positive thinking. Positive thinking itu buatan manusia. Lihat di cermin, bilang kau bisa, engkau bisa. Kalau dia bisa, engkau bisa. Dia makan nasi, engkau makan nasi. Dia bisa, engkau bisa. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Oleh karena ada anugerah Tuhan. Ada pilihan Tuhan, saudara lihat. Ya. Nah karena itu, kita mesti mengerti akan hal ini. Jangan khawatir tentang hal apapun juga. Nah, kalau di sini kan dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada sebuah terjemahan dalam bahasa Inggris, saya tulis bahasa Inggrisnya, tapi saya baca bahasa Indonesia saja. Ini NLT. Jangan khawatir tentang apapun juga.
Beritahu Tuhan apa yang kamu perlukan. Di sini nggak dikatakan berdoalah. Tapi dikatakan beritahu Tuhan apa yang kau butuhkan. Tuhan, saya perlu ini buat bayar uang sekolah. Uangnya belum ada Tuhan. Beritahu Tuhan apa yang kau butuhkan. Dan kemudian dikatakan apa? Dikatakan, dan berterima kasihlah untuk segala sesuatu yang telah Dia lakukan. Nggak ada amin. Bukan cuma minta doang, bukan cuma lapor doang. Lapor oke. Dan berterima kasihlah untuk segala sesuatu yang telah Dia lakukan. Dalam hidup kita pernah nggak kita terima pertolongan Tuhan? Pasti pernah lah. Ya, mungkin sedikit, mungkin banyak. Mana mungkin nggak pernah. Ya. Masalahnya ketika kita mengalami masalah, kita lupa pertolongan Tuhan itu. Ya. Tuhan bilang beritahu. Nggak ada masalah beritahu. Saudara ragu-ragu, kasih tahu Tuhan. Tuhan, saya bimbang, kasih tahu Dia. Kalau kasih tahu manusia, kadang-kadang responnya itu nggak baik, saudara sekalian. Ya, bagaimana kalau saya kasih tahu saudara sejemaat, saya lagi bimbang hari ini. Belum tentu saudara kesian sama saya, belum tentu. Saudara akan bilang, pendeta kok lemah imannya. Kalau dia lemah, gimana kita sebagai jemaat? Belum tentu. Ya, karena itu kita lapor sama Tuhan. Tuhan, saya lagi bimbang ini. Saya lagi takut nih Tuhan. Tapi aku berterima kasih untuk segala sesuatu yang pernah kau lakukan dalam hidupku. Ada amin. Itu saudara sekalian. Lalu kalau kita bisa begitu, maka dikatakan maka kemudian kamu akan mengalami damai sejahtera Allah. Tiba-tiba damai itu timbul. Nggak tahu bagaimana. Secara otak tuh sekalian, nggak mungkin orang kuat itu damai. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi firman Allah memungkinkan hal itu. Halo amin. Kita nggak bisa bikin damai itu, nggak bisa. Ya. Mana ada orang khawatir damai? Mana ada? Mana ada orang khawatir tidur nyenyak? Nggak ada. Tapi kalau firman Tuhan bilang dan kita percaya, itu akan terjadi. Ya. Damai, damai, damai. Kita nggak bisa pikir pakai logika, nggak bisa sekalian. Ya, firman Tuhan itu nggak pernah lihat situasi, nggak. Firman Tuhan itu lihat Tuhan di sorga. Waktu Tuhan harus memenuhi 5.000 orang dengan modal yang begitu kecil, muridnya bilang, ini apa artinya buat orang sebanyak ini? Tuhan nggak bilang, ya juga ya. Yang benar aja, masa cuma siapa 502 ikan? Enggak. Tuhan bilang udah kayak saya aja. Dia menengadah ke atas, dia ngapain? Mengucap syukur. Tuhan, Bapak, terima kasih ya untuk 5 roti ini. Terjadi mujizat sekalian. Ya. Beriman itu memang, kalau saya pakai istilah, ngeri-ngeri sedap. Hidup beriman itu ngeri-ngeri sedap. Tapi Alkitab memang mengatakan orang benar itu hidupnya oleh iman. Ya. Kita selalu gembira kan, kalau dikatakan, hei jemaat, kamu bukan lagi orang berdosa, tapi kamu adalah orang benar, yaitu orang-orang yang telah dibenarkan oleh penebusan dalam darah Kristus. Wah, kita tepuk tangan, kita senang, saya orang benar, saya orang benar, saya orang benar. Tapi jangan lupa, Tuhan juga pesan, orang benar hidupnya oleh iman. Itu sekalian. Jadi itu. Jangan begitu mesti beriman, ya aduh hidup oleh iman. Ya memang begitu. Itu orang benar hidupnya kayak begitu memang. Hidupnya oleh iman. Ya. Saudara kalau udah percaya itu, saudara bahkan nggak bisa nggak percaya. Saudara kalau udah percaya begitu, saudara heran kenapa saudara bisa percaya. Heran. Kenapa engkau bisa nggak khawatir? Kenapa engkau bisa damai? Engkau akan heran. Mana mungkin sih? Tapi Alkitab berkata, Yesaya 48 ayat 18, jikalau sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sudah kalau lihat di pantai, gelombang laut, pernah berhenti nggak? Tiba-tiba tenang. Nggak ada, selalu tenang. Kalau lagi, nggak pernah berhenti sekalian. Firman Tuhan bilang,
kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan sekalian. Ya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui apapun yang dapat kita mengerti. Artinya apa? Artinya damai sejahtera Allah itu kita nggak bisa ngerti. Kok bisa begitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Bagaimana bisa orang dikubur 4 hari, udah mulai dagingnya mulai rontok, kok bisa bangun? Nggak tahu. Itulah kehebatan firman Tuhan. Dan karena Tuhan tidak berubah, maka firman-Nya pun tidak berubah. Kalau firman tidak berubah, maka ajaibnya pun tidak pernah berubah. Damainya akan menjaga hati dan pikiranmu saat kamu hidup di dalam Yesus Kristus. Dan puji Tuhannya, kita ini sudah hidup di dalam Kristus. Saudara kalau udah hidup di dalam ruangan yang ada AC-nya, nggak peduli di luar panas, tetap aja dingin. Saudara kalau dalam mobil yang AC-nya bagus, nggak peduli di luar panas, tetap aja sejuk. Ada amin. Kita ini hidupnya di dalam Kristus. Nah, tetapi saudara harus menyadari ya, kita ini hidup dalam dunia. Dunia ini punya cara kerja. Punya cara kerja. Yang mau tidak mau, saudara mesti ikutin. Ya, saya ngomong yang positif ya, bukan yang negatif. Ya, ada hukum-hukum di dunia ini yang perlu saudara jalani juga. Misalnya apa? Orang dunia kerja, saudara mesti kerja. Orang dunia rajin, engkau mesti rajin. Orang dunia punya integritas, engkau punya integritas. Itu cara kerja dunia, betul. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau orang dunia khawatir? Bagaimana kalau orang dunia takut? Bagaimana kalau orang dunia korupsi? Ya kamu jangan ikutin dong. Tapi di samping kita hanya orang dunia, jangan lupa kita pun adalah warga negara apa? Pernah nggak tahu sih warga negaranya. Di dalam hal ini, Indonesia itu menerima duit kewarganegaraan. Tapi kalau dalam dunia nggak bisa, warga negara Indonesia dan warga negara Amerika, Indonesia nggak mau. Nggak bisa, pilih salah satu. Tapi yang ini Indonesia nggak bisa nolak. Satu sisi kita warga negara dunia, sisi lain kita adalah warga negara kerajaan Allah. Pada nggak bangga? Pada nggak bangga? Ya. Dan sebagai warga negara dunia, kita mengikuti cara kerja dunia. Tapi sebagai warga negara kerajaan Allah, kita percaya apa yang Allah katakan. Itu aja. Itu aja. Dan sering kali nggak masuk akal sekalian. Ada seorang janda, sudah di Alkitab, makanan udah habis. Tinggal tepung sedikit, minyak sedikit. Dibikin kue hari ini, besok mati. Lalu datanglah Tuhan, dalam sosok Nabi Elia. Dan firman Tuhan dikasih sama Nabi Elia, bilang sama itu perempuan. Dan bilangnya nggak masuk akal. Bikin kue, kayak saya makan. Masuk akal. Tega banget Tuhan. Tuhan tuh kalau ngomong itu nggak masuk akal. Tapi puji Tuhannya, entah bagaimana, saya nggak bisa tahu, kita nggak bisa tahu, itu perempuan percaya. Dia bikin kuenya. Kasih si Nabi, makan. Nggak jadi mati itu janda. Hidup terus. Kalau tepungnya nggak habis, minyaknya nggak habis. Haleluya. Pada nggak percaya kan? Udah dari kita ceritanya loh. Kalau percaya kenapa nggak tepuk tangan? Mesti disuruh dulu. Ya. Itu janda yang satu lagi. Punya utang lagi. Ditinggalin utang sama suaminya. Cuma tinggal punya minyak sedikit. Disuruh cari tempayan. Artinya apa? Datanglah firman Tuhan lewat Nabi Elisa. Singkat cerita sudah tahu kisahnya, itu minyak nggak habis-habisnya. Dan dia bisa jual, dia bisa simpen tabungan untuk hidup dia. Hari ini Nabi Elia nggak datang. Nabi Elisa nggak datang. Nggak ada nabi. Cuma ada pendeta di sini. Ya. Dan itu pendeta juga menyampaikan firman Tuhan. Seperti Nabi Elia datang menyampaikan firman kepada janda di Safat, seperti Nabi Elisa datang menyampaikan firman kepada janda Nabi itu, demikian juga hari ini seorang pendeta menyampaikan firman Tuhan.
Emang Bapak disuruh Tuhan? Menurut saudara, Tuhan suruh saya apa enggak sih? Hari ini Tuhan suruh saya. Minggu depan Tuhan suruh Pastor Sugi. Beda-beda kan? Beda-beda. Dan Tuhan suruh saya hari ini nyampe firman. Jangan kau khawatir kamu juga. Sudah bilang, Pak Pendeta Hari enak aja ngomong. Itu perempuan juga bisa sama ngomongnya. Ini nabi gak tahu diri. Udah tahu gue tinggal punya dikit, diminta lagi. Bisa aja dia ngomong begitu. Tapi dia gak ngomong begitu. Dia bikin kuenya, dia kasih. Saudara juga gak usah marahin saya. Gak usah bilang, Pak Hari enak aja ngomong, dia gak tahu saudara kita. Ya memang gue gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Meskipun Tuhan tahu, Tuhan tetap bilang, jangan kau khawatir. Kasih tahu saya masalahnya. Ucap syukur, terima kasih buat apa yang aku pernah lakukan dalam hidupmu. Maka damai yang menambah akal akan menguasai hati dan pikiran dalam Kristus. Itu aja. Saya nggak peduli ini firman luar biasa, saya nggak peduli. Karena yang ngomong bukan saya. Saudara kalau mau marah, jengkel, jangan marah sama saya. Marah sama Tuhan. Tapi marah sama Tuhan percuma. Kalau anak kecil guling-guling mau minta es, guling-guling nggak kasih. Ini mama kasih es. Sama Tuhan percuma. Percuma. Anak muda bilang, Tuhan, kalau engkau nggak berikan garis rumah saya nggak ada gereja-gerejaan lagi. Sudah pikir, iya saya kasih. Oh dia pacar orang lain kok. Nggak bakal dikasih. Nggak bakal. Ya. Karena apa? Bagi Tuhan, silakan guling-guling. Silakan nggak mau makan. Tapi engkau terlanjur aku pilih. Kalau engkau terlanjur aku pilih, kapan-kapan engkau akan balik sama aku. Itu aja. Orang yang sudah dipilih Tuhan, nggak bisa kabur. Saya kan pernah nyanyi sama saudara, kemanakah aku akan pergi? Mencari rohmu Tuhan. Saya tanya saudara, Tuhan itu di mana sih? Di mana-mana. Saya kasih gambaran ya. Alam semesta ini gedenya nggak bisa diukur. Bumi kita itu tinggal dalam sebuah tempat namanya galaksi Bima Sakti. Ini galaksi ini besarnya bukan main. Tapi di alam semesta ini ada ratusan ribu galaksi. Sudah nggak bisa bayangkan. Lalu kita bilang begini, siapa yang bisa bangun rumah bagi Allah? Sedangkan langit, yang mengatasi langit pun nggak bisa muat dia. Artinya Allah itu penuh alam semesta. Saya tanya saudara, saat ini di sini oksigen ada di mana? Oksigen ada di mana? Ya di mana-mana. Di sini ada, di kolong-kolong ada, di dalam keyboard ada. Artinya saudara tinggal di dalam oksigen. Lalu saya tanya, oksigen selain ada di mana-mana, ada di keyboard, ada di belakang sana, ada di mana lagi? Di dalam sini. Kalau nggak ada, matilah kita. Artinya apa? Kita dalam oksigen, oksigen dalam kita. Seperti itulah kita di dalam Kristus, Kristus dalam kita. Makanya kita hidup. Kenapa kita mesti hidup dalam Yesus? Supaya kita selamat. Nanti kalau mati, masuk surga sama-sama dia. Kenapa Kristus hidup dalam kita? Supaya kita bisa hidup seperti apa yang dia mau. Karena kita nggak bisa hidup seperti yang dia mau. Dengan mengandalkan pengetahuan Alkitab kita. Kita nggak bisa hidup bagaimana yang dia mau dengan kita mengerti Alkitab. Nggak bisa. Kita hanya bisa hidup seperti yang dia mau kalau dia hidup dalam kita. Karena dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Mazmur 46 ayat 1-3. Baca sama-sama. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesusahan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Saya lagi nunggu aja nih. Mana tepuk tangannya?
ini ayat terlalu hebat sih soalnya. Saudara kalau nonton di YouTube, American Got Talent, kemudian Blind apa namanya? Yang jurinya ada ke belakang itu. Blind Voice Edition kalau nggak salah. Begitu yang nyanyinya luar biasa, orang tepuk tangan. Begitu nyanyi yang luar biasa, orang tepuk tangan. Begitu ada firman yang luar biasa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tempat perlindungan dan kekuatan. Terima kasih. Ya. Tempat perlindungan sekalian. Ya. Makanya aman. Pemerintah Amerika itu punya bunker. Saya nggak tahu persis sih bagaimana perlindungannya. Cuma katanya tebal sekali dah pokoknya. Sampai bom nuklir aja nggak bisa tembus di situ. Bunker. Ya. Kita nggak punya bunker. Tapi kita punya Tuhan. Dan dikatakan Allah kita itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dan sebagai penolong dan kebesaran sangat terbukti. Kalau terbukti itu artinya udah kejadian belum? Udah. Kalau terbukti itu artinya sudah kejadian dan benar Allah tempat perlindungan. Saudara pernah nggak membuktikan bahwa Allah itu tempat perlindungan saudara? Pasti ada yang pernah lah. Pasti pernah lah. Mungkin sekali, mungkin 2 kali. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung goncang dalam laut, kita nggak akan takut. Mana bisa sih Pak? Nah itu soalnya kita nggak lihat firman Tuhannya. Kita periksa diri kita. Saya bilang sama saudara, kita tidak bisa merekayasa supaya nggak takut. Nggak bisa. Kita nggak bisa merekayasa supaya kita percaya, kita nggak bisa merekayasa supaya kita nggak khawatir, kita nggak bisa merekayasa supaya kita nggak takut, nggak bisa. Semua itu akan muncul tiba-tiba. Kenapa bisa muncul? Karena engkau terus-menerus mendengar kabar baik. Nonton YouTube nggak salah, hanya untuk informasi saja, pengetahuan. Tapi kalau kebanyakan, kalau engkau lebih banyak dengar kabar buruk daripada kabar baik, dapat dipastikan isi pikiranmu adalah buruk. Isi hatimu adalah buruk, dan sesuatu yang buruk menguasai hidup saudara. Kalau indoktrinasinya salah terus, maka akhirnya tindakannya bom bunuh diri. Tapi kalau isinya adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, maka ada damai sejahtera yang melampaui akal manusia yang akan menguasai hatimu dan pikiranmu. Dan saudara tahu, pikiran menentukan tindakan kita. Waktu pikirannya udah nggak bisa dah, hancur dah, parah dah, udah nggak ada yang keluar. Apa ujungnya? Bunuh diri. Tapi kalau pikiranmu penuh firman, saudara tahu nggak? Itu firman Tuhan itu seperti imunitas. Imunitas itu kalau ada virus jahat masuk, dia nggak diam aja, itu imunitas bangkit untuk nahan, untuk melawan musuh itu. Firman kayak begitu. Kalau pikiranmu penuh firman, hati firman, begitu ada yang salah masuk, itu nahan dia. Dia serang balik. Aku tahu aku masalah, aku tahu ini sulit, tapi aku percaya, aku nggak sendirian. Tuhan pasti akan tolong aku. Firman. Makanya kenapa sudah melihat, kenapa ada orang kelihatannya imannya lebih gede daripada yang ini? Bukan. Bukan masalah imannya lebih gede daripada yang ini. Cuma ketidakpercayaan dia lebih kecil daripada yang ini. Makanya imannya kelihatan lebih gede. Kenapa yang satu di sini kok rasa kepanasan, yang itu kok malah kedinginan? Bukan masalah apa. Bukan masalah apa. Kenapa? Ini asal lebih jelek kali? Bukan. Masalahnya di sini jelek terbuka. Panasnya masuk. Makanya di sini jadi kurang sejuk daripada di situ. Di sono yang panas nggak masuk. Di sini yang panas masuk.
Makanya AC-nya jadi kelihatan kurang. Padahal sama-sama 2 PK, 2 PK. Sono kedinginan, sini kepanasan. Karena ada panas yang masuk, dibiarkan jendelanya terbuka. Kalau kau membiarkan pikiranmu terbuka pada yang buruk, kau usah heran kalau firman nggak bisa jalan dalam dirimu. Kau usah heran karena kau membiarkan yang jahat masuk. Tuhan akan selalu beri kesempatan saudara dan saya untuk mendengar firman. Kalau kita orang pilihan, dan kita tahu kita adalah orang pilihan, kita pasti mendapat kesempatan, diberi kesempatan untuk dengar firman Tuhan. Pasti. Supaya apa? Karena Tuhan tahu firman itu menumbuhkan kita. Dan adalah pilihan kita. Makanya, saudara sekalian, makanya, kapan saudara firman? Salah satunya adalah hari Minggu. Salah satunya. Hari lain, engkau bisa dengar YouTube dan sebagainya. Salah satunya engkau bisa terima firman, salah satunya engkau bisa diberi kesempatan dengar firman, hari Minggu. Makanya kalau hari Minggu jangan lupa ke gereja. Ini bangku kosong ini nih. Kenapa? Bukan nggak ada orangnya, ada mestinya. Cuma mereka pada lupa ke gereja. Mestinya ada orang yang duduk situ, tapi pada lupa ke gereja. Tak kenal maka tak sayang. Kalau engkau nggak mengerti firman Tuhan, engkau nggak anggap firman Tuhan itu penting bagimu. Ini saya lewatin. Seharusnya kita tidak berfokus pada kemampuan manusia untuk tidak khawatir. Makanya kamu jangan khawatir, udah nggak usah khawatir, ngapain? Jangan khawatir, nggak bisa. Kita nggak usah fokus, berusaha supaya saya nggak khawatir. Tidak bisa. Agama suruhnya begitu. Jangan khawatir Pak Novi ya. Ngapain khawatir? Nggak usah khawatir Pak Novi. Bukan begitu. Kita nggak bisa. Juga jangan fokus pada masalah atau situasi yang sedang terjadi. Manusia kan mau begitu. Itu Petrus udah mantep jalan di air. Fokusnya berubah. Tadinya kepada Tuhan, fokusnya sama air. Tenggelamlah dia. Kita hidup fokus sama apa? Sama Tuhan atau sama masalah? Kalau sama masalah, nggak usah heran itu masalah mengimpit kamu. Membuat kamu tenggelam. Mau yang mana? Udah jelas Petrus udah bisa di jalan di air. Ya sudah, mati syukur saja. Sayangnya dia terganggu. Distract sama keadaan. Seringkali kita juga begitu sekalian, distract sama keadaan. Fokus kita kesana kemari. Ntar Tuhan, ntar Minggu Tuhan, hari Senin sampai Sabtu masalah. Minggu Tuhan lagi. Jadi nggak usah heran, kau tenggelam. Tapi yang Tuhan mengatakan apa? Yang Tuhan mengatakan, melainkan hati tertuju pada janji Allah yang telah memberikan kedamaian di tengah kekhawatiran. Saudara mungkin merasa engkau nggak punya damai. Tapi ketahuilah, Tuhan telah memberikan damai kepadamu. Damai sejahteraku, kuberikan bagimu. Dan damai sejahtera yang aku berikan itu bukan seperti yang dunia berikan bagimu. Udah kasih belum? Udah dikasih, udah ada. Sudah ada. Sudah ada. Kok kamu kepanasan sih? Gak ada AC ya? Ada AC-nya. Di mobil ada AC-nya. Di ruangan ada AC-nya. Kok panasan? Gak nyala AC-nya. Gak nyala AC-nya. Karena engkau gak tahu, kau udah punya AC. Oh, ada AC ya? Ada mobil zaman sekarang, di konsol boxnya itu, ada AC-nya. Kalau orang itu tahu, dia punya minuman kaleng, dia taruh, dingin. Kalau dia tahu. Kalau dia nggak tahu, ya minum biasa aja. Saudara mesti tahu, Tuhan sudah kasih damai sejahtera bagimu. Sudah kasih. Periksa-periksa, nggak ada. Nggak ada. Iya, engkau periksa di sini sih, engkau periksa dengan iman dong. Iman bilang, engkau sudah aku kasih. Percaya aja. Nggak ada Tuhan. Tuhan bilang, aku udah kasih. Percaya aja. Dua orang berjalan ke Emmaus. Tiba-tiba ada satu orang lain. Ngobrol-ngobrol.
mukamu kena muram. Iya, itu orang yang aku kira jadi bakal jadi raja, mati udah. Terus dia sampai tiba di tempat, jangan pergi dulu, kita makan dulu dah. Lalu tiba-tiba orang itu pecahin roti. Kita bilang, waktu dia lakukan itu, tiba-tiba terbukalah mata mereka. Yesusnya udah ada belum dari tadi? Udah ada, tapi nggak terbuka. Tapi ketika Allah menyatakan dirinya, tiba-tiba terbuka. Damai udah ada belum? Udah ada. Kadang-kadang kita nggak tahu. Sampai Tuhan tiba-tiba membukakannya, engkau baru tahu bahwa damai sudah ada. Damai sudah ada. Firman Tuhan itu sayangnya orang boleh bilang, mari kita belajar firman Tuhan. Mari kita menggali firman Tuhan. Sayangnya, ya, Ayub berkata, dulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang saja. Tapi sekarang aku melihat engkau. Aku melihat engkau. Damai ini bukanlah ketiadaan masalah, melainkan kehadiran Tuhan yang menenangkan di tengah badai. Anda hampir selesai. Musik boleh naik. Anda mengalihkan fokus dari apa yang harus saya lakukan, itu jangan khawatir, kepada apa yang Allah sudah berikan. Damainya. Nggak usah fokus untuk tidak khawatir. Tapi fokuslah kepada apa yang Allah berikan.